Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Mas Eko dan Bu Eva. Bu Eva, ini saya mau tanya dulu, sebetulnya sebagian besar PMI di Indonesia di Korea Selatan itu mereka bekerja di sektor apa aja, Bu? Karena gini, kemungkinan ke depan ketika kita membaca ke depan, sektor ini tuh seberapa mereka bisa survive dalam status Korea Selatan saat ini begitu? Kalau yang tercatat di kami manufaktur ya, sektor manufaktur, kemudian juga awak kapal. Jadi perikanan, budidaya perikanan, dan juga untuk penangkapan ikan. Itu yang paling banyak untuk sektor di Korea Selatan. Seberapa berpengaruh ini ketika memang nanti kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tetapi kedua sektor itu kolaps misalnya. Ini bagaimana mereka bisa, nasib mereka ke depannya akan seperti apa nantinya, Bu? Ya, tentu pemerintah memiliki kebijakan lain dalam hal ini untuk mempersiapkan mereka bisa bekerja di dalam negeri. Bagaimana? Saat ini pemerintah bisa intervensi ke sana. Iya. Tapi kan itu the worst-nya ya, apa kemungkinan terburuk. Tapi ya kita harapkan ini bencana ini segera berlalu lah ya. Dan kami yakin karena apa, pemerintah Korea sendiri penanganannya cukup baik ya dalam hal ini. Histori mereka juga bagus dalam menangani seperti ini. Dan kebetulan juga perlu kami infokan, kita juga buat posko. Jaraknya itu sekitar 50 km dari Daegu. Jadi posko itu 24 jam bergilir penugasan KBRI di posko tersebut yang selalu siap melayani keluhan dari para PMI kita. Dan bahkan saya mendengar juga KBRI sudah mulai mendata satu persatu nih di telepon. Jadi pendekatannya lebih personal untuk memastikan bahwa kondisi mereka aman, nyaman. Mereka masih 100% aman, belum ada tanda-tanda misalnya? Belum ada. Sampai saat ini belum ada laporan ada PMI yang terkena atau terdampak virus corona ya. Mas Eko, kalau misalnya ini berlangsung cukup lama begitu ya, diliburkan, kemudian tidak produktif, perusahaan juga produksinya diliburkan entah untuk waktu berapa lama ya sampai ini mereda kasus ini. Menurut Anda bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah harus ibaratnya ini jangka buruknya aja harus mempersiapkan langkah-langkah apa yang sekiranya teman-teman yang harusnya belum ibaratnya di Korea itu masih bekerja tapi harus secara paksa emang siapnya dipulangkan. Itu kan kebijakan pemerintah itu seperti apa? Langkah-langkah pemerintahnya berapa ribu orang di Korea itu yang ibarat buruknya aja lah. Kalau dipulangkan, dievakuasi, otomatis kan langkah pemerintah harus mengambil cepat kan gitu. Daripada nanti kan banyak pengangguran yang kemana-mana kan gitu. Nah ini kalau kita bicara perusahaan-perusahaan di sana ya, Mas Eko, sekarang kan ya mereka tidak bekerja tapi masih dibayar, begitu kan masih digaji. Mungkin pandangan Anda, ini bisa berlangsung berapa lama? Apakah cukup lama bisa bertahan dengan seperti itu? Karena kan tidak ada target kapan ini akan kembali recovery begitu. Kalau menurut pengalaman saya ya, itu sebenarnya kan selama saya jadi PMI juga ya? PMI selama 7 tahun di sana ya, itu kan selama yang kita alami itu kalau ibaratnya tidak bekerja, cuma kita menerima gaji, mungkin nggak lama, karena proses kan sekitar mungkin 3 bulan 4 bulan udah nggak, mungkin kita yang PMI di sana nggak dapat gaji. Itu menurut pengalaman saya selama 7 tahun di sana ya. Intinya kalau pabrik itu sepi, jarak 1 bulan 2 bulan langsung. Bisa jadi ada pemutusan hubungan kerja ya. Gitu. Bu Eva, kalau misalnya seperti itu kondisinya, ada nggak semacam pemerintah bisa mengintervensi ataupun bisa memberikan komunikasi dengan karena ini G2G begitu ya, untuk pertama memastikan bahwa kalau memang diliburkan ya tetap harus digaji. Kemudian yang kedua, kalau memang yang terburuk mereka harus dipulangkan, prosedurnya seperti apa? Karena kalau misalnya hitungannya adalah ribuan, artinya banyak pengangguran begitu, banyak yang nggak punya kerjaan kembali ke Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Yang jelas kami juga sudah berkoordinasi dengan mereka juga punya atase tenaga kerja di sini. Kami sudah bahkan begini, kita semenjak Daegu dan Gyeongbuk itu dinyatakan sebagai red alert, kita sudah keluarkan semacam surat edaran himbauan kepada perwakilan maupun juga kepada perusahaan bukan perusahaan,
badan, karena penempatannya kan G2G, untuk melakukan pelarangan penempatan ke 2 wilayah tersebut. Penempatan baru? Iya, penempatan baru. Sementara untuk yang wilayah lain, kebijakan kita adalah pengetatan. Dan menurut data juga penurunan angka penempatan juga sangat drastis dari bulan Januari ke Februari. Dari Januari itu ada sekitar 200-an sekian, sekarang Februari kemarin hanya 90-an. Artinya minat dari masyarakat iya, berkurang? sedikit berkurang. Nah, ya. untuk prosedur kalau misalnya mereka harus pulang seperti itu, apakah sudah ada Nah, tahapannya? kalau ini kan pemerintah as a whole ya, nggak hanya Kemnaker saja. Tapi Jadi kira-kira pembicaraan itu sudah ada di Kemnaker atau? kalau Kemnaker ya kita prediksi terburuknya ya sudah kita sudah buat rencana ya. Tapi ini kan keputusan pemerintah. Jadi evakuasi itu presiden bahkan. Jadi once presiden menyatakan setelah mendapatkan masukan tentunya, karena yang tahu persis kan perwakilan. Perwakilan kita mungkin memberikan masukan bahwa ini kondisinya genting dan sebagainya. Presiden memutuskan evakuasi. Dan ini kita di sini juga tentunya ya secara bersama-sama tentunya tidak hanya Kemnaker saja. Iya, kita meminta paling tidak kita upayakan untuk penempatan di sektor formal. Kalau sektor ini ternyata juga terbatas, ya mungkin wirausaha dan sebagainya. Jadi banyak alternatif-alternatif yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, Bu Eva, terima kasih untuk informasinya. Yang pasti kita harapkan ya, kalau sekarang aman, kedepannya masih bisa lebih aman lagi ya. Segera cepat berlalu deh, karena ini kan bencana kita nggak tahu ya. Mas Eko? Kebetulan juga, ini aku tambahin ya. Sedikit aja ya. Ya, pemerintah Korea sendiri juga sangat sigap tentang penanganan itu. Yang kita itu teman-teman kalau mau berangkat kerja itu harus sterilisasi, disemprot pakai suhu. Nanti di pabrik, cuma kan nggak semua pabrik. Mayoritas di pabrik itu selama 2 jam sekali, 2 jam 3 jam sekali itu ruangan pabrik itu disemprot semua. Terus dari kebijakan pemerintah daerah di daerah situ juga pakai datang semprot. Sistem proteksinya udah oke lah ya. Baik, terima kasih Mas Eko dan Bu Eva. Sayangnya waktu kita sangat terbatas. Terbatas sekali. Dan pemirsa, demikian dialog Lunch Talk, dan jangan kemana-mana. Lunch Talk akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.